Assalamualaikum. Di video ini saya mau membahas jasa akuntansi, tren dan isu. Nah, sebelum mulai saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ursila Rahmadani dengan NPM 2201103010094. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama introduction, yang kedua tren jasa KAP, dan yang ketiga isu dalam pemberian jasa akuntan. Wacana tentang pemberian jasa audit dan non-audit di negara-negara maju, isunya adalah jika jasa-jasa non-audit diberikan kepada klien audit. Hal ini dapat menimbulkan keraguan mengenai sikap independensi auditor, setidak-tidaknya dalam pandangan pihak ketiga. Berkaitan dengan jasa KAP, apa jasa-jasa yang sudah dan dapat diberikan KAP sudah pada tatanan global dan internasional? Nah, hal ini bisa dilihat pada gambar yang berjudul Top Niche Services. Top Niche Services ini menunjukkan tren jasa-jasa yang menjadi tren dan pangsa pasar istimewa. Berdasarkan jawaban 77 KAP sebagai responden dalam survei yang dilakukan Accounting Today. Pada gambar Top Niche Services menunjukkan persentase KAP di antara 77 responden yang meningkatkan jasa mereka dalam market niche yang bersangkutan. Nah, sebagai contoh, ada 10 market niche terbesar untuk jasa akuntan. Nah, yang pertama ada jasa yang di atas 80%. Jasa ini meliputi international tax, business valuation, dan state and local tax. Kemudian sisanya di atas 60% sampai lebih kecil dari 80%. Beberapa di antaranya ada attached service, litigation support, estate, trust, gift tax planning, industry specialization, mergers and acquisition, forensic fraud, dan non-profit organization. Selanjutnya, saya mau membahas kebijakan mengenai pemberian jasa-jasa akuntan publik kepada London Stock Exchange Group atau juga dikenal sebagai LSEG. LSEG adalah kelompok bursa surat berharga internasional yang berdiversifikasi. LSEG secara resmi berdiri pada tahun 2007 melalui merger antara London Stock Exchange dan Milan Stock Exchange yang juga dikenal sebagai Borsa Italiana. Namun Bursa Efek London sendiri sudah didirikan pada tahun 1801. Wah, udah lama juga ya, udah hampir 300 tahun. Nah, sekarang kita udah masuk ke pembahasan isu dalam pemberian jasa akuntan. Kebijakan LSEG menyiratkan tren dan isu dalam pemberian jasa-jasa akuntan publik pasca Sarbanes-Oxley Act 2002. Kebijakan LSEG ini umumnya ditunjukkan kepada Big Four yang melayani grup ini. Peran penting LSEG di pasar modal Eropa membuat kebijakannya menjadi tren di antara para emiten. Big Four ini mengacu pada 4 firma akuntansi publik terbesar di dunia, yakni diantaranya Ernst & Young, KPMG, PwC, dan Deloitte. LSEG tidak menghendaki kegagalan auditor eksternal dalam mengelola dan memitigasi risiko yang material yang menyebabkan LSEG dan anak-anak perusahaannya tidak memperoleh audit sign-off atau tidak memperoleh atau terlambat memperoleh laporan keuangan yang diaudit sehubungan dengan laporan statuternya. Dalam pernyataan kebijakannya, LSEG menegaskan bahwa untuk memastikan jasa-jasa non-audit tidak mengganggu atau menghilangkan independensi dan objektivitas auditor eksternal, maka LSEG mengelompokkan jasa-jasa ini menjadi yang pertama, yang sepenuhnya sejalan dengan jasa-jasa independen, kemudian yang berpotensi tidak sejalan dengan jasa-jasa audit independen dan memerlukan pertimbangan kasus demi kasus, dan yang terakhir yang sepenuhnya tidak sejalan dengan jasa-jasa audit independen. Jasa yang sepenuhnya sejalan dengan jasa-jasa independen terdiri dari setiap peran pelaporan yang independen sehubungan dengan laporan keuangan. Yang kedua, setiap jasa yang terkait dengan pelaporan keuangan sehubungan dengan kegiatan merger dan akuisisi, konsultasi mengenai akuntansi keuangan atau pelaporan mengenai review pengendalian internal. Yang kelima, jasa-jasa yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dan yang keenam, setiap jasa asuransi yang independen. Selanjutnya, jasa yang berpotensi tidak sejalan dengan jasa-jasa audit independen dan memerlukan pertimbangan kasus demi kasus. Terdiri dari tax action service, jasa pensiun dan aktuariat,
aktuari, due diligence review, pemberian nasihat di bidang pembendaharaan, jasa hukum, independent expert work, dan yang terakhir, jasa lain yang tidak termasuk jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan atau sepenuhnya tidak sejalan. Kemudian, jasa yang sepenuhnya tidak sejalan dengan jasa-jasa audit independen. Yang pertama ada jasa accounting dan pembukuan, pemberian jasa audit internal, jasa perekrutan dan remunerasi tenaga pimpinan, jasa penilaian yang berdampak material terhadap laporan keuangan, jasa penilaian aktuarial kecuali jika penilaian tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan. Kemudian setiap peran di mana KAP atau partner atau karyawan memberikan fungsi manajerial, jasa-jasa yang melibatkan KAP yang bertindak sebagai penasihat jasa bursa hasil mempengaruhi audit judgment berkaitan dengan saldo material, merancang, menyediakan atau mengimplementasi setiap sistem berupa bagian yang penting dari accounting system atau yang menghasilkan laporan keuangan. Kemudian melaksanakan jual beli, penjaminan atau promosi saham, dan yang terakhir setiap peran dengan kepentingan bersama, termasuk pengaturan bagi hasil yang tergantung dari sukses usaha. Sekian dari saya. Thanks for watching.